Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGRI yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya amal ibadah itu hanya bergantung pada akhirnya. Amal ibadah itu, sesungguhnya amal ibadah itu hanya bergantung pada akhirnya. Di dalam bahasa Arab, inama amalu bil khawatim. Ya, jadi inama. Makanya ada kata hanya. Ya. Amalu amal bil khawatim pada akhirnya. Ya. Nah, bagaimana kita memahami hadis ini? Insya Allah kita akan mengkajinya dalam konteks kita sekarang ini di akhir bulan Ramadan dan juga pendapat lain atau terjemahan lain atau tafsir lain dari hadis ini mengenai akhir dari hidup kita, ya, ibadah tersebut. Oke, yang pertama mengenai hadis ini dalam konteks bulan Ramadan. Nah, kita harus melihat Ramadan ini sebagaikan suatu pemusatan latihan seperti atlet yang akan maju kepada suatu pertandingan, misalnya Asian Games atau SEA Games, ya, masuk ke pemusatan latihan, misalnya 1 bulan atau berapa bulan. Sama Ramadan juga, kita akan kembali dilepas selama 11 bulan, ya, tetapi selama sebulan ini kita akan dipersiapkan. Bagaimana Allah mempersiapkannya dengan berpuasa ini, ya. Sadar atau tidak sadar, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pelajar yang dirahmati Allah, di dalam bulan Ramadan ini kita berlatih untuk ikhlas. Ya, kita pernah membahasnya beberapa minggu lalu. Kita berlatih untuk ikhlas, sadar atau tidak sadar. Ya. Kemudian sadar atau tidak sadar, di bulan Ramadan ini kita juga berlatih untuk sabar. Ya, berlatih untuk sabar. Ya, tidak hanya yang jelas-jelas batal, misalnya makan, makan anak kecil saja sudah bisa tahan, ya. Tapi kadang-kadang kita juga sabar untuk tidak marah, ya, untuk tidak menggosip, bisa sabar, ya. Kita dilatih untuk ikhlas, untuk sabar, dan juga dalam misalnya setiap minggu kita mengadakan buka puasa bersama, kita berlatih sadar tidak sadar untuk lebih dermawan, menyumbangkan makanan karena kita ingin memberikan buka kepada orang yang berpuasa yang dimana pahalanya sangat tinggi, ya, sangat besar pahalanya. Kita juga rajin berderma di masjid, ya, sedekah sembunyi-sembunyi, atau kan misalnya sekarang 10 hari ini ada fundraising, kita juga datang, ya, secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi, ya. Semua ini secara sadar atau tidak sadar kita lakukan, ya, dan semua dalam suatu struktur, ya. Setiap hari kita bangun pagi-pagi sahur, kemudian mungkin juga kita tambah dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, ya, dengan tadarus. Kemudian kita diusahakan untuk sholat di masjid, misalnya kalau bukan bulan puasa kita tidak bisa sholat di masjid, tapi katakanlah untuk bulan puasa setiap minggu paling tidak kita sholat masjid. Atau bahkan kan setiap hari kita sholat tarawih, atau bahkan sholat tarawih dan juga ada sholat wajib yang ada di masjid juga. Lakukan dengan struktur. Ini penting sekali struktur. Tidak ada orang sukses di dunia ini yang tidak memiliki struktur. Ya, atlet yang sukses hidupnya teratur, pengusaha yang sukses teratur pembukuannya, ya, semuanya. Ilmuwan yang sangat sukses juga sangat teratur hidupnya, risetnya rapih dan sebagainya. Struktur kita dilatih untuk hidup dengan struktur di bulan Ramadan ini, ya. Pagi-pagi bangun, padahal kalau bukan bulan Ramadan susah bangun, ya. Kita dilatih itu dengan suatu struktur, dan secara tidak sadar juga sebetulnya kita melakukan ini dengan kepatuhan terhadap Allah. Ya, kepatuhan terhadap Allah, padahal kita misalnya di bulan di selain bulan Ramadan kita sering mendengar, atau kan di bulan Ramadan juga kita sering mendengar, ya, kalau kita melihat di luar bahkan ada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, ya. Kita pun sulit untuk membuktikannya karena mungkin karena kita ilmunya belum cukup atau mereka tidak mau mendengar. Tapi di bulan Ramadan ini kita tinggalkan itu semua dan kita hanya menjawab panggilan Allah untuk berpuasa, untuk meningkatkan ibadah kita. Ya. Kita pertama dengan ketaatan kepada Allah. Ya. Insya Allah ini akan terus berkembang menjadi kecintaan kepada Allah. Ya.
Makanya sekarang ini kita di hadis tersebut kita melihat ya, kita sekarang sudah di akhir bulan Ramadan, paling cuma tinggal 5 hari lagi ya. Eh, Bagaimana kita bisa memanfaatkannya ya? Karena seperti hadis tadi tergantung akhirnya ya. Kita juga sekarang bisa melihat bulan Ramadan itu seperti sebuah pertandingan. Babak pertama, oh banyak sekali orang, semangat semua datang. Babak kedua, babak ketiga semifinal tinggal 4 orang, final tinggal 2 orang. Sama seperti itu bulan puasa juga. Ya. Nah, kita ingin menjadi orang-orang yang ada di final. Ya, misalnya final Piala Dunia, tinggal 2 kali 11 orang atau dengan cadangan tinggal 2 kali 15 orang seperti itu ya. Ya, seperti itu. Kita juga ingin menjadi orang-orang yang masuk ke babak final. Ya, seperti itu. Sesuai dengan akhirnya. Kadang-kadang kita mungkin insya Allah kita tidak, tapi banyak juga orang yang gugur di bulan Ramadan ini. Bahkan Irfan mendengar statistik dari New Muslim Circle ya, eh, sepertiga orang yang masuk Islam di Kanada ini keluar dari Islam setelah masuk Islam. Sepertiga. Dan banyak di antara mereka yang keluar di bulan Ramadan. Ya, kembali lagi ke jalan hidup mereka yang sebelumnya. Nah, ini alhamdulillah kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah dan juga istiqomah untuk tetap berada di jalan Allah, bahkan meningkatkan. Dan kita ingin terus meningkatkan di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW tadi bahwasanya amal ibadah itu hanya bergantung kepada akhirnya. Itu cara melihatnya, ya, atau cara mengkajinya. Nah, tentunya ada juga cara mengkaji lain yang di mana dimensinya diperpanjang. Jadi bukan hanya bulan Ramadan, tapi sepanjang hidup kita. Bahwa amal ibadah kita ini, yang kita lakukan sekarang ini, itu tergantung kepada bagaimana akhir hidup kita, bagaimana kita meninggal. Ada hadis Rasulullah SAW yang lain menyatakan bahwanya ini disingkat saja ya, ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga, tetapi dia meninggal sebagai ahli neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ada juga orang yang meninggal dalam hidup sehari-hari seperti ahli neraka, tapi alhamdulillah mendapat hidayah di akhirnya hidup dan meninggal sebagai ahli surga. Makanya ini hikmah dari hadis ini itu kita jangan sombong, jangan takabur, jangan mentang-mentang sekarang ini sedang dekat dengan Allah, tapi harus tetap istiqomah karena kita tidak tahu ya, di bulan puasa ini sufidati sayatin, setan dibelenggu, tapi di akhir setelah bulan puasa setan muncul lagi, dia mengganggu kita lagi. Nah, itu kita harus hati-hati. Makanya kita dipersiapkan oleh Allah SWT sama sebulan dalam bootcamp ini, dalam pusat pelatihan ini. Kemudian kita 11 bulan berjuang lagi di menjalani hidup kita. Kita hidup di dunia, pasti kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang istilahnya duniawi. Dan itu kadang-kadang kita jatuh, tetapi kita harus kembali, kita tobat, ya. Dan insya Allah apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita latih, bukan saya pelajari, kita latih karena kita praktis di bulan Ramadan ini, dapat kita teruskan di 11 bulan kemudian setelah Ramadan. Ya, insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pelajar yang dirahmati Allah, kita dapat membawa atau meneruskan amal ibadah kita yang ada yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini di bulan-bulan sembilan Ramadan, insya Allah. Dan semoga amal ibadah puasa kita selama ini juga diterima dan semoga kita dapat meningkatkan amal ibadah puasa kita di akhir bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.